Saudara, mari sebelum kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kami yang boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh melayakkan setiap kami, ya Tuhan. Kami yang bukan hanya tidak berlayak untuk menerima keselamatan-Mu, kami yang juga tidak berlayak untuk boleh menghampiri Engkau, ya Tuhan. Tapi bersyukur Kau masih boleh memimpin kami untuk boleh beribadah, dan kiranya sekali lagi Kau boleh mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh bersama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang sangat terbatas ini, nyatakanlah kiranya apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih pada dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema mengasihi yang sulit untuk dikasihi. Ya mari kita akan bersama-sama melihat sebagian firman Tuhan dari Lukas, ya dari Injil Lukas. Kita akan membuka pasalnya yang ke-6. Ya Lukas pasalnya yang ke-6, izinkanlah saya membacakan ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-36 bagi setiap kita. Ya Lukas pasal yang ke-6, Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-36. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan, kiranya saudara boleh memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya saudara, kita baru bosan saja membaca sebuah bagian firman Tuhan yang membuat kagum banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, sekaligus yang membuat bingung banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin enggak ya? Gitu ya. Bagian firman Tuhan yang sudah baru dengarkan, ini merupakan bagian firman Tuhan yang sangat terkenal ya. Kasihilah musuhmu. Ya, banyak orang yang non-Kristen, ya banyak orang yang bukan Kristen sangat kagum akan bagian firman Tuhan ini. Tapi tadi ya saya mengatakan apa? Ya sebaliknya, banyak orang Kristen sangat bingung ya dengan bagian firman Tuhan ini. Ya, saya barusan mendapatkan sebuah pertanyaan untuk fokus ya, seorang ibu sepertinya bertanya gitu ya, bagaimana ya mengaplikasikan ayat ini secara konkret kepada anak saya. Ya kan anak saya baru dipukul sama temannya. Ya terus saya mengajarkan kepada anak saya pembalasan adalah milik Tuhan. Begitu ya, jadi kamu jangan membalas. Tapi sepertinya ibu ini juga khawatir ya, kalau anaknya terus dipukuli terus bagaimana ini? Gitu ya, padahal firman Tuhan mengatakan apa? Jikalau kamu ditampar gitu ya, berikanlah pipi satumu. Ya sehingga tamparan pertama itu pakai telapak tangan. Sehingga kalau satunya lagi itu berarti pakai belakang tangan. Kira-kira lebih sakit mana ya? Ditampar pakai telapak tangan atau ditampar pakai belakang tangan? Ya sehingga mungkin ibu ini juga bergumul ya, sehingga dia nanya, ya kalau anak saya dipukul sama temannya dan anaknya masih SD gitu ya, gimana ini? Gimana mengaplikasikan ayat ini secara konkret? Ya sehingga saya mengatakan kepada ibu itu kita mesti membedakan ya antara gitu ya, antara membela diri dengan membalas dendam.
itu tidak sama. Ya, antara memukul kembali supaya temannya tidak pukul terus dengan memukuli teman, itu sesuatu hal yang berbeda. Ya, bahkan saya mengatakan kalau anak ibu masih SD ya, harusnya orang tua secara proporsional, ya secara proporsional membela anaknya, bisa menghadap kepada sekolahnya, bisa menghadap kepada gurunya, ya karena tugas orang tua melindungi anak. Dan pada waktu orang tua melindungi anak tidak sama dengan tidak mengaplikasikan ayat ini. Ya sehingga saudara, satu contoh tadi menunjukkan kepada kita apa yang tadi saya katakan ya. Wah, orang dunia kagum nih. Luar biasa ya, Yesus itu ya mengatakan kasihlah musuhmu. Tapi seringkali banyak orang Kristen kemudian bingung. Saya mempunyai karyawan, ya saya sudah mengatakan begitu ya, jangan tidak jujur. Karyawan yang tidak jujur itu orang Kristen lagi. Ya apalagi juga sama-sama GRII misalnya gitu ya. Terus bagaimana ini? Ya saya mau mengambil tindakan yang tegas, tapi di sini kan dikatakan kasihlah musuhmu. Ya sehingga saudara, bagaimanakah kita harus mengerti ya ayat yang sudah sangat terkenal dan begitu terkenalnya sehingga sampai orang tidak Kristen juga tahu ayat ini. Tapi bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mengerti sehingga kita bisa mengaplikasikannya. Sehingga satu kunci penting, ya satu prinsip penting yang saudara perlu ingat baik-baik adalah ketika kita menemukan nasihat Tuhan Yesus di tempat ini, prinsip pentingnya adalah saudara apa yang Tuhan Yesus katakan tidak harus atau bahkan kurang tepat kalau kita terima secara harafiah, tetapi harus kita terima secara sungguh-sungguh. Sekali lagi ya, harap kita ingat baik-baik ya karena ini prinsip untuk mengerti bagian firman Tuhan, khususnya bagian khotbah di bukit yang berbicara seperti yang tadi saya bacakan. Ya jadi bagi orang Kristen, bagaimana kita memahami ayat ini tidak harus, bahkan bisa jadi kurang tepat. Kalau saudara mengaplikasikannya secara harafiah, oh kamu dipukul teman, ya kamu kan mesti mengaplikasikan firman, kamu kan orang Kristen, suruh temanmu pukul satunya lagi. Nah itu namanya mengaplikasikannya secara harafiah. Ya sama seperti ada bapak gereja ya yang bernama Origen. Ya pada waktu dia membaca khotbah di bukit, Yesus mengatakan apa? Ya jikalau matamu gitu ya menyesatkan engkau, cungkil. Ya, jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkil, lebih baik kamu ke surga dengan satu mata, ya daripada kamu itu dilemparkan ke dunia orang mati dengan dua mata. Nah saudara, Origen ini menyadari bagaimana ya dia itu pria ya dia melihat wanita gitu ya, bagaimana dia bisa tidak tergoda, ya sehingga akhirnya dia mengambil satu tindakan mengaplikasikan secara harafiah, ya dia tidak mencungkil mata ya, tapi dia mengebirikan dirinya sendiri. Saudara, kita harus mengapresiasi ya anak-anak Tuhan yang sampai sedemikian rupa mau mentaati Tuhan. Tapi kalau saya boleh mengatakan sebagai hamba Tuhan juga, itu bukan pengaplikasian yang harus kita itu ambil. Ya sehingga perintah-perintah seperti ini tidak untuk diaplikasikan secara harafiah, tetapi jangan ekstrim satunya ya simply do your best lah. Gitu ya. Ya sekedar kamu lakukan yang terbaik, ya kalau sudah gagal bagaimana, ya Tuhan kan tahu kalau kita itu lemah gitu ya, Tuhan kan tahu kalau kita juga manusia, mau bagaimana lagi. Nah saudara, yang kedua ini juga sebetulnya kalau mau dikatakan bahkan lebih bermasalah dibandingkan dengan yang pertama. Ya itu kenapa satu prinsip yang saudara harus ingat untuk mengaplikasikan bagian firman Tuhan ini tidak harus, ya bahkan kurang tepat. Kalau diaplikasikan secara harafiah, kita mesti mempunyai hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Tapi yang kedua ya, saudara harus memperlakukannya secara serius. Jangan hanya karena sulit, maka ya sudah, ya memang sulit kok. Gitu ya, ya mau bagaimana lagi ya Tuhan terimalah saya. Tidak. Ya sehingga kenapa ya, sikap yang kedua ini menganggap enteng. Karena memang susah, ya salahnya Tuhan. Gitu ya, kenapa kok kasih perintah yang sekedar indah tanpa memperhitungkan itu kemampuan kami melakukannya. Ya sehingga jangan salahkan kami kalau kami tidak melakukannya. Saudara, sikap seperti itu kenapa salah? Ya karena Alkitab tadi berkali-kali saya tekankan di dalam bagian ini ya. Kamu bukan cuman manusia, kamu bukan cuman orang. Ya tapi kamu adalah manusia baru, kamu adalah orang di dalam Kristus.
Ya, sehingga apa yang tadi saya bacakan, kalau saudara memperhatikan ya, Yesus terus mengulangi, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, kelebihanmu itu di mana? Ya, apakah jasamu ini bisa mempunyai pengertian kelebihanmu itu di mana? Ya karena orang berdosa pun ya bisa lah. Masa orang berdosa tidak bisa mengasihi orang yang mengasihi mereka? Masa mafia tidak bisa mengasihi istrinya? Ya masa mafia tidak bisa mengasihi anaknya? Masa koruptor itu benci sama anaknya begitu ya? Ya tidak. Dan itu bukan cuma di dalam film ya. Ya ketika kita melihat film ya, kita melihat bagaimana ada kadang-kadang itu ada mafia atau orang jahat bunuh orang itu tidak pakai mikir. Tapi ketika anaknya terluka gitu ya, waduh sepertinya dia susah. Apakah ini cuma realita yang di dalam film? Ya tidak. Ya kita melihat koruptor itu ya, sama anaknya ya perhatian loh. Ya sama anaknya ya perhatian sekali loh. Ya sehingga Alkitab mengatakan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, bedamu apa? Begitu ya, kelebihanmu itu di mana? Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, saudara, ya sama juga ya. Begitu ya, orang-orang jahat juga bukannya tidak tahu berterima kasih gitu ya kepada orang yang pernah baik sama dia. Yaitu kenapa ya, kalau saudara mau misalnya punya orang yang nantinya ketika misalnya dia menjabat lah gitu ya, mau membantu saudara, ya saudara bantu dia khususnya pada waktu dia masih awal. Ya jadi kalau saudara lihat ini orang berpotensi nih, wah dia nih kalau jadi angkatan bisa nih support dia itu dari awal, ya nanti ketika dia itu jadi, dia akan ingat kamu. Ya jadi kalau saudara baru support seseorang ketika dia sudah jadi, sulit. Gitu ya, jadi mesti tanam modal. Ya saudara lihat ini orang berpotensi nih, support dia dari awal. Ya masukkan dia ke dalam sekolah angkatan misalnya, biarlah dia jadi. Saudara biasanya ya, ketika orang itu jadi, ingat saudara lu. Ya jadi saudara hati-hati ya. Karena seringkali ya pada waktu kita membaca ayat ini, apa yang Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi hanya yang mengasihi kamu, jikalau kamu berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, di mana kelebihanmu? Ya, apa yang Yesus katakan ini baru akan sungguh-sungguh kita itu renungkan kalau kita menyadari ya memang sih, saya ini bukan cuma orang, saya orang Kristen. Saya bukan hanya manusia, saya manusia baru. Dan bagi orang Kristen, tidak bisa. Tidak bisa kita menuntut diri sama seperti orang yang bukan Kristen. Tapi saudara saya menemukan tidak gampang ya. Tidak gampang untuk orang Kristen itu mengamini, ya karena saya ini orang Kristen, ya maka ya saya harus menuntut diri lebih dari orang Kristen. Bahkan kalau saya boleh mengatakan apa adanya, bukan cuma orang Kristen ya, yang tidak gampang mengamini saya Kristen. Saya tidak boleh menuntut diri sama dengan yang tidak bukan Kristen. Betul, kadang-kadang ya, bahkan kami hamba Tuhan ya, juga tidak gampang ya menuntut diri lebih daripada yang lain. Pernah dengar enggak? Ya, meskipun mungkin kalau di GRI harusnya agak jarang ya. Hamba Tuhan kan juga manusia, amin. Gitu ya, pernah dengar enggak ya? Hamba Tuhan kan juga manusia. Ya orang Kristen kan juga manusia, mungkin lebih sering yang pertama tadi gitu ya. Hamba Tuhan kan juga manusia. Ya saya percaya kalau di GRI mestinya agak jarang ya, karena kita mempunyai teladan yang menuntut diri itu benar-benar lebih daripada, saya percaya lebih daripada setiap kita ya menuntut diri sendiri ya. Ya sehingga kami yang melayani sebagai hamba Tuhan juga mau mengatakan, ya kami kan juga manusia, itu mungkin agak berpikir agak panjang begitu. Tapi bukannya enggak ada loh jangan-jangan begitu ya. Hamba Tuhan kan juga manusia. Ayo benar apa salah itu kalimat itu? Hah? Ya benar Kak, masa Bapak itu anabul gitu ya. Ya jadi saudara, ya ketika hamba Tuhan mengatakan hamba Tuhan kan juga manusia. Loh ya betul, ya enggak salah gitu ya. Tetapi harus lihat loh, ya kamu adalah hamba Tuhan. Sehingga saya masih ingat ya apa yang dikatakan oleh Pendeta Sucipto Subeno ya, pada waktu saya masih praktek di bawah dia gitu ya. Dan dia mengatakan, kita ini hamba Tuhan. Ya di GRI ya, seringkali jemaat mengatakan, kalau Senin tuh hamba Tuhan libur ya. Gitu ya. Liburnya kapan Pak? Ya kita mesti banyak pandai-pandai mengatur waktu sih. Begitu ya, kita mesti pandai-pandai itu mengatur waktu.
Ya, sehingga di GRI juga jangan saudara bayangkan itu tidak memperhatikan hamba Tuhan juga perlu istirahat. Ya, tapi hamba Tuhan dipersilakan untuk mengatur diri sendiri. Ya, tapi Pak Cip memberikan satu peringatan pada waktu itu ya, jangan sampai kemudian staf gereja melihat enak ya hamba Tuhan ya, gitu ya, nyantai-nyantai gitu ya, dapatnya lebih banyak daripada kita loh. Ya, dia mengatakan ya kalau sampai kemudian staf gereja berpikir seperti itu, kita harus merefleksikan diri dengan baik-baik. Ya, sehingga saya percaya saudara akan mau saudara itu di sini, mau saudara itu di cabang yang lain, jarang loh. Begitu ya, ada staf gereja kemudian mengatakan enak ya hamba Tuhan ya, nyantai-nyantai gitu ya, dapatnya lebih daripada kita. Ya karena Pak Cip mengatakan kamu ya hamba Tuhan. Ya sehingga staf saja, sehingga kemudian saya mengajarkan kepada para murid ya, para mahasiswa, saya mengamini yang Pak Cip katakan, staf itu 40 jam, betul ya? Ya from 9 to 5, staf itu kerja 40 jam. Nah kalau kamu hamba Tuhan juga 40 jam, di mana? Ya di mana itu kuasanya? Ya di mana itu haknya untuk menuntut jemaat itu memberikan lebih. Jikalau hamba Tuhannya juga sama kok. Nah saudara, ketika saya mengatakan seperti itu ya, satu kali ada seseorang yang mengingatkan, hati-hati loh Pak, ya jangan Bapak terus mengatakan seperti itu nanti sombong. Begitu ya, ya kenapa ya kok terus mengingatkan seperti itu, hati-hati loh ya jangan sampai sombong. Saudara, saya mengamini dan saya berterima kasih untuk apa yang untuk peringatan yang diberikan begitu ya. Ya dan kalau saudara melihat saya sombong silakan mengingatkan saya juga. Tapi pada waktu saya renungkan di hadapan Tuhan, betulkah saya mengatakan itu untuk sombong begitu ya? Ya kamu hamba Tuhan, ya enggak bisa kalau cuma sekedar kerjanya sama lamanya dengan staf. Betulkah saya ada motivasi seperti itu ya? Kalau saya boleh jujur mengatakan apa adanya di hadapan saudara ya, saya pada waktu berpikir apanya yang mau disombongkan? Gitu ya, apanya yang mau disombongkan? Itu sama seperti saya itu ya, bangun setengah jam sebelum anak saya bangun. Ya kalau ada orang tua ya yang menyombongkan diri, wah saya ini loh, ya bangun setengah jam sebelum anak saya bangun. Saudara kira-kira ya kalau ada orang tua mengatakan seperti itu, saudara akan bereaksi seperti apa ya? Gitu ya, semakin dia serius semakin saudara bingung kan, apakah saya harus bereaksi jujur? Ya karena kalau saya harus bereaksi jujur adalah reaksinya adalah jadi gua mesti wow gitu. Ya, jadi kalau ada orang tua mengatakan saya ini orang tua yang baik, saya ini berkorban untuk anak saya bangun setengah jam lebih awal daripada anak saya. Jadi gua mesti wow gitu, tapi kan sungkan ya kalau dia ngomong gitu terus kita mengatakan kalimat tadi. Tapi ya tadi ya, kita juga bingung ya, ini apanya yang mau disombongkan? Ya sekedar wajar gitu ya, ya sekedar mestinya begitu. Ya karena kamu orang tua, ya as simple as that. Anak juga manusia, anak juga orang. Ya, orang tua juga orang. Ya tapi kamu orang tua, dia anak. Ya sehingga di mana itu wajarnya ya kalau orang tua menuntut sama dengan anak. Ya kamu kan anak. Gitu ya. Kamu kalau capek mau bantu papa enggak? Ya sehingga papa capek, ngapain papa bawa kamu ke dokter? Wah, ini celaka ini. Ya sama-sama orang. Ya tapi tidak bisa loh gitu ya. Kenapa? Karena yang satu itu orang tua. Yang satu itu adalah anaknya. Ya, sehingga saya pikir itu apanya yang mau disombongkan ya. Kalau hamba Tuhan harus menuntut diri lebih daripada jemaat menuntut Tuhan, demikian juga ya, apanya yang mau diherankan ya. Kalau orang Kristen harus menuntut diri lebih daripada orang yang bukan Kristen. Ya, sehingga hati-hati ya, tanda kita tidak menganggap serius apa yang Yesus katakan di dalam bagian ini ya. Kalau kita menganggap saya kan juga manusia. Jadi hamba Tuhan kan juga manusia, tidak ada yang menyangkal. Tapi siapa yang juga boleh menyangkal? Kamu kan manusia baru, kamu kan di dalam Kristus. Ingat yang tadi ya, anak juga manusia, orang tua juga orang. Ya tapi kamu orang tua, sewajarnya kamu menuntut diri lebih daripada anak-anak. Demikian juga ya, jangan, ini yang juga yang seringkali orang Kristen lakukan. Yang pertama tadi ya orang Kristen kan juga orang, hamba Tuhan kan juga manusia. Yang kedua yang tanpa sadar kita lakukan adalah seringkali kita memberikan gambaran orang berdosa itu jelek sekali.
Gitu ya. Kita memberikan gambaran orang berdosa itu jelek sekali. Sehingga pada waktu kita sedikit lebih baik daripada mereka, kita sudah merasa aman. Ya, Jumat kemarin ya di dalam PA yang nanti Jumat depan akan dibawakan oleh Pendeta Harley begitu ya. Jumat kemarin saya yang membawakan ya mengenai orang kaya yang bodoh. Semua tahu kan ya perumpamaan ini ya. Ya ada orang kaya ya yang lumbungnya begitu penuh, tidak cukup lagi untuk taruh gandum. Terus dia berpikir dalam hatinya, saya mesti ngapain ya? Oh ini yang saya lakukan nih. Gitu ya, ini yang saya lakukan gitu ya. Saya melebarkan lumbung-lumbung saya. Setelah itu saya mengatakan kepada jiwa saya, tenang, sudah ada tersedia begitu ya, banyak gandum untuk engkau. Dan Yesus mengatakan, hai engkau orang yang bodoh. Ya kalau malam ini nyawamu diambil daripada kamu, buat apa? Nah saudara, waktu saya tanya kepada yang datang PA ya, kalau saudara membayangkan orang kaya yang bodoh, saudara bayangkan siapa? Gitu ya, wah jawaban yang kemudian muncul adalah koruptor, gitu ya. Ya jadi siapakah contoh orang kaya yang bodoh gitu ya? Koruptor gitu ya. Dan kemudian saya mengatakan, masa begitu ya? Masa hanya koruptor ya? Apakah orang ini korupsi yang tadi? Ya apakah orang kaya yang bodoh tadi itu korupsi? Korupsinya di mana? Itu lumbungnya kok. Yang dibesarkan bukan lumbung milik orang lain, dia rampas begitu ya. Enggak, itu kan lumbungnya yang dibesarkan. Ya di mana korupsinya? Tidak. Ya sehingga saudara, perumpamaan itu bukan berarti mau mengatakan kita tidak boleh investasi ya. Tapi juga jangan berarti kemudian, oh hanya kalau koruptor. Nah kalau koruptor ini salah ini. Ya karena menghalalkan segala cara. Ini orang yang cinta uang, ini orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan. Loh nanti dulu. Ya karena orang ini tidak korupsi kok. Tetapi ya dia berpusat kepada diri, lumbungku, gandumku, barang-barangku, jiwaku, ku dan ku. Dan juga ya dia meyakini ya kalau saya kaya, saya akan bahagia. Jangan-jangan wah ada di antara kita yang begitu tuh. Begitu ya. Siapa di antara kita yang jangan-jangan mengamini ya, saya ini tidak bahagia ya karena saya tidak kaya. Ya kalau saya ini kaya begitu ya, maka jiwaku akan berbahagia. Jangan-jangan sama loh. Nangkep ya? Ini yang seringkali tanpa sadar orang Kristen lakukan. Kita bikin orang berdosa itu sejelek mungkin. Ya sehingga pada waktu dia itu korupsi. Saya tidak korup kok. Berarti aman. Ya saya sudah berbeda ini dengan orang berdosa. Karena saya mencari pekerjaan itu halal. Lu bagus sih. Mencari pekerjaan halal itu tentunya lebih bagus daripada korupsi. Betul ya? Tapi kalau saudara hanya berpusat kepada diri dan saudara meyakini bahwa uang itulah sumber keamanan saudara. Bedanya apa dengan orang kaya yang bodoh tadi? Sehingga nanti setelah Pendeta Harley ya, Jumat berikutnya lagi saya akan membawakan mengenai dosa menghujat Roh Kudus yang seringkali dikaitkan dengan orang Farisi. Begitu ya, yang seringkali itu di mata orang Kristen, orang Farisi itu seperti tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. Betul ya, Jumat lalu saya barusan tanya di pusat, kalau boleh sekarang saya tanya di Sunter, ada di sini yang namanya Farisia, boleh angkat tangan? Ada enggak ya? Atau yang cowok siapa yang namanya Farisianto, ada? Faris ada mungkin ya, Faris ada ya. Tapi kalau Farisianto lah, Farisia, apalagi Farisi gitu ya, tidak ada ya. Karena siapa mau kasih nama anak itu yang tidak ada baik-baiknya. Oh nanti kita akan melihat loh. Saudara betul ya, orang Farisi betul-betul tidak sejelek yang saudara pikir. Ya, bahkan mungkin ya, kalau saudara tahu bagi orang Farisi, ya saudara mau tidak mau saudara harus kagum kepada orang Farisi. Tapi justru itu yang menggentarkan. Ya justru itu yang membuat kita awas. Ya karena ternyata ya orang yang tidak jelek-jelek amat, begitu ya, orang yang tidak sejelek seperti yang kita bayangkan sehingga 25 tahun saya menjadi hamba Tuhan, sekian puluh tahun menjadi orang Kristen, tidak pernah ketemu teman yang namanya Farisi begitu ya. Ya ternyata orang yang tidak sejelek-jelek itu bisa melakukan kesalahan seperti itu ya. Bisa sampai membuat Tuhan Yesus itu semarah itu ya. Bisa sampai kemudian mematikan Tuhan ya. Sehingga kesadaran ini
penting sekali ya. Untuk apa tadi yang Yesus katakan, kalau kamu itu melakukan hal baik, orang Farisi juga bisa. Jangan menganggap orang Farisi itu sama anaknya pun anaknya dibunuh. Ya tidak. Ya jangan pikir orang Farisi itu kalau ada orang selalu prinsipnya air susu dibalas air tuba. Ya tidak. Tidak. Ya sehingga ketika engkau menyebut diri sebagai manusia baru, ketika engkau menyebut diri sebagai orang Kristen, apa ya tidak malu ya. Kalau kamu cuma sekedar sama dengan orang dunia, padahal kamu mengaku Bapamu itu adalah Bapa yang di surga. Ya sejauh mana kamu menyadari Bapamu yang di surga itu murah hati. Ya, ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ia baik terhadap orang-orang jahat dan itu merupakan suatu fakta. Fakta ya, begitu ya. Saudara mau perpuluhan, mau enggak perpuluhan gitu ya. Kira-kira apakah kalau saudara perpuluhan, maka wah kalau saudara mau pergi ke gereja, hujan enggak turun. Gitu ya. Ketika saudara tidur malam, hujan turun sehingga saudara enggak kepanasan. Sementara kalau saudara enggak perpuluhan, terbalik. Ya saudara kalau mau pergi, hujannya turun gitu ya. Saudara di rumah, hujannya enggak turun. Saudara faktanya, realitanya enggak loh. Ya kekristenan sekali lagi bukan pokoknya ya. Allah itu murah hati kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Masa? Ya berarti itu hanya menunjukkan kita beneran kurang tahu berterima kasih sih. Gitu ya, karena kalau kita benar-benar paham ya, loh ya iya. Dalam teologi reform kita mengenal ada yang namanya anugerah umum. Di dalam teologi reform kita mengenal apa yang namanya anugerah khusus. Ya anugerah khusus adalah keselamatan yang Tuhan memang tidak berikan kepada setiap orang. Yang kita baru rayakan bersama-sama di arena 2 minggu yang lalu, ya Kristus mati untuk menyelamatkan orang pilihan. Begitu ya Kristus mati untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Itu anugerah khusus yang Tuhan tidak berikan kepada semua orang. Ya tetapi sebelum saudara mengatakan, wah Tuhan kok jahat dan seterusnya, ya kita tidak ingat ya, Tuhan juga memberikan anugerah umum yang diberikan kepada semua orang. Dan seringkali sayang, ya meskipun saya tidak bisa terlalu membahas begitu ya, saudara bisa nanti dikatekisasi, bisa tanya kepada pendeta Harli atau Vikaris Indra. Banyak orang Kristen kemudian malah yang meragukan kasih Tuhan. Kalau sayang kenapa kok pilih-pilih? Ya kalau sayang kenapa kok tidak menyelamatkan semua orang? Ya ayo mana yang betul ya? Kalau Tuhan mengasihi haruskah memilih sebagian orang diselamatkan atau kalau Tuhan mengasihi selamatkan semua dong? Ya saudara, saya nggak bisa memberikan penjelasan panjang lebar ya. Mungkin cuma satu saja untuk membuat saudara mulai berpikir, salah pikir loh saudara. Ya karena jika ada presiden yang baik, betulkah kemudian presiden itu harus membebaskan semua orang di dalam penjara? Ya kalau ada presiden yang mengatakan saudara mau presiden yang baik ya saya janji kita buat fakta kesepakatan. Kalau saya jadi presiden, ya saya akan melepaskan semua orang dari penjara. Ayo siapa pilih presiden ini? Tidak ada ya. Ternyata jemaat Sunter ini sama dengan jemaat pusat, jahat-jahat semua ya. Suka orang di penjara ya. Ya enggak suka papa ketemu sama anak. Loh ya tidak, karena dia salah. Ini kita enggak sadar. Ya orang berdosa seolah-olah Tuhan wajib. Ya kemarin barusan ada pertanyaan, kenapa ya untuk mengampuni dosa kok mesti penumpahan darah? Kok enggak bisa diampuni? Di mana ketidaktepatan di balik pertanyaan ini seolah-olah dosa cuma nakal. Ya anak nakal ya masa harus diusir rumah, ya enggak dong. Ya kalau anak nakal ya itu diampuni. Ya demikian juga dosa bukan cuma khilaf. Ya khilaf kita kasih itu kesempatan kedua. Tidak, dosa itu kriminal, dosa itu pelanggaran, dosa itu adalah pemberontakan. Ya sehingga betul ya, saya dulu berpikir itu, wah Gary ini ada apa ya? Katekisasi aja kok pakai predestinasi, saudara bener, saudara boleh cari ya. Katekisasi gereja lain di Indonesia, saya cukup berani mengatakan ya, kecuali GRI ya, katekisasinya nggak ada pelajaran mengenai predestinasi loh. Kalau nggak percaya coba survei kalau ada, saya benar-benar dengan segala ketulusan ya, gitu ya, please let me know gitu. Ya, dan sehingga pertama saya pikir gitu ya, aduh ini kan masih pemula, katekisasi gitu ya, ngapain mesti belajar predestinasi. Tapi setelah saya menerima banyak pertanyaan, saya menyadari ya perlu ya.
Ya karena orang Kristen bisa mengamini kita berdosa, amin gitu ya. Adam berdosa, amin. Kita keturunannya jatuh ke dalam dosa, amin. Lah terus kenapa kok Tuhan tidak menyelamatkan semua orang? Ya berarti saudara nggak sadar seperti tadi. Karena begitu sedikit saya kasih pertanyaan gitu ya. Berarti presiden setiap tahun harus memberikan gerasi kepada semua narapidana. Oh ya jangan Pak. Loh kenapa? Loh salah kok. Ya di mana tidak adilnya orang yang salah kemudian dipenjara kalau proses pengadilannya sudah berjalan dengan baik. Ya sehingga banyak orang Kristen ya kurang menghargai anugerah khusus. Tapi kalau saya boleh mengatakan sama loh. Banyak orang Kristen jangan-jangan juga kurang menghargai anugerah umum. Ya saya ingat ya, saya pernah sekali bicara dengan seorang ibu ya yang suaminya meninggal ketika masih belia ya, dan ibu itu mereka punya 3 anak ya, dan setelah punya tiga anak tidak lama kemudian suaminya kena jantung kalau saya tidak salah gitu ya, meninggal. Nah sekarang ibu ini sudah anaknya sudah besar-besar ya, semua sudah menikah dan seterusnya, dan pada waktu pernikahan anak terakhir, tunangan anak yang terakhir. Ya ibu itu ngomong sama saya, wah saya mengatakan selamat ya Bu ya, gitu ya. Wah iya bersyukur, sungguh-sungguh Tuhan baik. Ya saudara saya benar-benar tidak terpikir untuk menghitung ya gitu ya, berapa kali ya dia ngomong Tuhan baik selama mungkin cuma 5 menit ngomong sama saya. Tuhan baik ya, Tuhan baik. Ya sehingga pada waktu suaminya meninggal, ya saya bisa percaya ketika ibu itu mengatakan, sebetulnya saya kalau mau nikah lagi itu gampang. Dan tidak salah loh ya. Ya ketika pasangan sudah meninggal, menikah kembali itu tidak ada hal yang Alkitab katakan salah. Dia cuma berpikir, ya kalau saya nikah lagi, ya pria itu mungkin bisa terima saya, bisa terima anak saya enggak? Gitu ya. Kalau saya nikah lagi, saya pastinya bisa terima dia. Anak saya bisa terima dia enggak? Ya sehingga akhirnya meskipun tidak salah ya, dia putuskan tidak nikah lagi, dia besarkan 3 anaknya itu sendiri. Dan saudara selama 5 menit dia cerita, enggak tahu berapa kali dia mengatakan, puji Tuhan loh, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Sehingga sekarang anaknya yang paling kecil tunangan dan enggak lama kemudian akan menikah. Tapi setelah saya bicara sama dia ya, saya kemudian terpikir, andai kata suaminya tidak meninggal, ya, andai kata suaminya tidak meninggal, kira-kira dia akan mengatakan Tuhan baik lebih banyak daripada tadi ketika dia ngomong sama saya. Atau jikalau suaminya tidak meninggal, ya pasti sih anak menikah kita bersyukur gitu kan. Tapi kira-kira apakah lebih banyak daripada tadi? Yang 5 menit ngomong saya sampai tidak bisa ngitung berapa kali dia ngomong terima kasih Tuhan itu baik, saya ini janda gitu ya, saya tidak punya istri, tidak punya suami maaf, tapi saya bisa membesarkan anak, wah banyak ngomong terima kasih. Tapi saya mikir loh, kalau suaminya hidup gitu ya, kira-kira dalam 5 menit dia ngomong sama saya lebih banyak atau lebih sedikit ucapan terima kasihnya. Saudara mau kira-kira coba menebak enggak? Ya saya tidak tahu sih karena suaminya dia kan meninggal ya, begitu ya. Tapi kalau saudara dan saya boleh bayangkan ya, andai kata saudara dan saya deh, begitu ya, yang suami puji Tuhan boleh mendampingi kita gitu ya, sekian puluh tahun. Ya istri boleh mendampingi kita sekian puluh tahun, kira-kira ya dibandingkan dengan ibu itu, kita lebih banyak mengamini Tuhan baik atau jangan-jangan hampir tidak pernah itu. Yang mana itu? Ya, dan menurut saudara ya, yang benar harusnya bagaimana? Ya benar sih tadi ya, suaminya dia meninggal 3 anak ya, dan dia bisa membesarkan anaknya, dia berterima kasih kepada Tuhan, itu benar sih. Tapi menurut saudara tidak benar ya, kalau yang suaminya tidak meninggal harusnya terima kasihnya lebih banyak. Itu tidak wajar ya. Jadi hanya wajar ya, kalau suami kita meninggal, saya bisa membesarkan anak-anak, ini Tuhan. Terus kalau suami tidak meninggal, itu bukan Tuhan begitu. Ya, kalau istri tidak meninggal bukan Tuhan. Ya, itu kekuatan saya saja gitu. Kasih makan istri, kekuatan saya saja itu merawat suami. Yang mana ya? Ya sehingga saudara, ini kita harus merenungkan baik-baik ya. Karena kalau enggak, ya kita akan menganggap Tuhan mintanya kok banyak banget ya. Begitu ya, kasihlah musuhmu. Emangnya gampang? Ya enggak sih. Sama seperti di sini Tuhan mengatakan mengasihi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Gitu ya, yang bahkan sudah diselamatkan itu masih nanya, kenapa? Kok masih pilih-pilih? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan semua orang?
Dan saya mengatakan kepada yang di pusat ya, selama saya menjadi hamba Tuhan, jarang loh. Nyaris diambang enggak pernah loh. Orang reform nanya, kenapa saya dipilih ya? Ya saya ini bagusnya apa? Ya mana yang wajar gitu. Tuhan menghukum orang berdosa, ya atau Tuhan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus orang berdosa, yang setelah ditebus pun masih bisa mempertanyakan kasih Tuhan loh. Begitu ya, ini yang mesti ditanya itu yang mana? Kenapa Tuhan kok tidak menyelamatkan semua orang? Atau kenapa Tuhan menyelamatkan saya ya? Begitu ya, ada apa dengan saya ini? Saya punya apa ini? Ya sehingga Tuhan menyelamatkan bahkan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Emangnya saya siapa? Tapi jujur saudara ya, sekian puluh tahun saya menjadi hamba Tuhan gitu ya, di gereja reform ya, di ambang tidak ada loh. Saya karena manusia terbatas mungkin saya lupa ya, saya tidak berani mengatakan tidak pernah ada gitu ya, mungkin ada satu dua yang saya tidak ingat begitu ya, tapi saya berani mengatakan di ambang tidak ada gitu ya, yang nanya kenapa saya kok diselamatkan, tetapi oh ini selalu ini, seingat saya ya setiap kali katekisasi, setiap kali predestinasi gitu ya, oh selalu muncul pertanyaan ini. Begitu ya, bahkan kemarin ketika saya konseling dengan yang akan menjadi jemaat, begitu ya, ketika saya tanya ada yang mau nanya gitu ya, wah kalau dia nanya biasanya juga seputar predestinasi itu gitu ya. Ya sehingga saudara ini realita ya. Kalau kita tidak menyadari ini kita akan menganggap Tuhan meminta terlalu banyak. Padahal tidak. Gitu ya, tidak. Ya jadi kenapa kita meskipun tidak menerapkan apa yang Yesus katakan secara harafiah. Kenapa kita mesti menyeriusi apa yang Yesus katakan. Ingat tadi ya, karena kamu bukan cuma orang, kamu orang Kristen. Ya kamu bukan cuma manusia, kamu adalah manusia baru. Dan yang kedua, karena kamu menyebut Bapamu yang di surga sebagai Bapamu. Ya dan faktanya, realitanya adalah dia memberikan hujan kepada orang baik dan kepada orang jahat. Dan realitanya adalah dia menyelamatkan kita yang seringkali juga tidak tahu berterima kasih ini. Meskipun kita sudah menerima anugerah khusus yang daripada Tuhan. Ya sehingga sekarang saudara yang terakhir, ya setelah kita tahu bagaimana kita harus mengerti ayat ini, menyeriusi, bukan harafiah, tetapi menyeriusi. Dan setelah kita tahu mengapa kita mesti menyeriusi, dan sekarang yang terakhir kita akan melihat bagaimana kita harus menyeriusi apa yang Yesus katakan kepada kita, mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Dua hal saja ya, yang pertama bersifat negatif, apa yang jangan. Ya, hal yang kedua nanti bersifat positif, apa yang harus, persamaan dari apa yang jangan dan apa yang harus ini dua-duanya akan berkenaan dengan perbuatan dan bukan hanya perasaan saja. Ya sehingga bagaimana kita menyeriusi akan hal ini? Ya pastinya tadi ya, bukan berarti kita tidak boleh membela diri. Ya membela diri tidak sama dengan membalas dendam. Ya membalas pukul supaya temannya tidak pukul dia, tidak sama dengan balas pukuli temannya yang pernah memukul dia, itu lain. Ya demikian juga mungkin saudara yang pernah mendengar di PA Jumat saya mengatakan, ya kalau saya punya pegawai, ya, dan saya sudah mengatakan gitu ya di depan semua orang, ya kamu berbuat kesalahan apapun saya akan coba untuk kasih kesempatan kedua kecuali kalau kamu tidak jujur. Kalau kamu tidak jujur, ya tidak ada kesempatan kedua. Celaka. Gitu ya. Yang tidak jujur, yang nyuri itu adalah justru orang Kristen, orang kepercayaannya lagi. Ya ini kasus nyata ya, ada jemaat konseling kepada saya. Ya orang kepercayaannya lagi Kristen lagi. Terus mesti bagaimana ini? Kan mengasihi musuh. Ya tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Begitu ya, mesti bagaimana ini? Nah saudara saya mengatakan ya kalau saya jadi bapak ya saya tetap akan keluarkan sih. Loh berarti kan tidak kasih, bukan. Begitu ya, itu adalah menyatakan keadilan karena kalau tidak orang akan melihat oh orang Kristen tuh gitu ya. Ya tebang pilih gitu ya sama yang tidak Kristen sok keras. Ya kalau sama orang Kristen itu sepertinya dibiarkan. Oh itu tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Ya sehingga prinsipnya adalah adil.
Keadilan harus dijalankan. Menjalankan keadilan tidak sama dengan jahat. Ingat yang tadi ya, presiden yang baik bukan berarti harus melepaskan semua koruptor. Ya, presiden yang baik harus memastikan proses pengadilan berjalan dengan baik. Ya, sehingga jangan tebang pilih, jangan kemudian yang benar karena miskin yang disalahkan, jangan karena kemudian yang salah karena kaya dibenarkan. Nah, itu presiden yang baik tidak boleh membiarkan itu terjadi. Tetapi kalau seseorang sudah dihukum sesuai dengan keadilannya, bukan jahat itu. Gitu ya, sehingga kalau misalnya ada 1 tahun di mana presiden sama sekali tidak memberikan gerasi, ya sudah sih. Yang akan menjadi bahan kehebohan ya. Kalau ada presiden yang dalam 1 tahun memberikan gerasi kepada semua narapidana, nah itu kita heboh tuh. Gitu ya, enggak benar itu. Ya, sehingga menjalankan keadilan tidak sama dengan membalas dendam. Ya, membela diri tidak juga sama dengan tidak mengasihi. Justru ketika anak kita membela diri, dan lebih tepat kalau itu anak SD ya, orang tua yang secara proporsional. Jangan seperti yang tahun lalu teman anaknya disuruh gonggong itu, bukan ya gitu ya. Tapi tetap orang tua harus proporsional membela anak karena dia masih kecil. Dan saudara orang tua, dan membela yang lemah, apalagi membela anak yang menjaga anak yang dipercayakan kepada kita, ya itu benar loh. Ya, sehingga yang pertama, apa yang tidak boleh kita lakukan adalah jangan membalas dendam atau jangan menahan kebaikan. Ya, jangan menahan kebaikan untuk lawan saudara yang memerlukan, yang sungguh-sungguh memerlukan, padahal saudara bisa memberikannya. Jangan menahan kebaikan ya kepada lawan saudara yang betul-betul perlu, padahal saudara bisa memberikannya. Bolehkah saya mengajak saudara melihat satu contoh yang sangat-sangat langsung dari Alkitab? Ya saudara, mari dan saya harap saudara bisa gimana caranya ingat ayat ini ya. Saudara mau stabilo lah, saudara mau garis dengan bolpen begitu ya. Coba saudara lihat ya, Keluaran pasal 23 ayat 4 hingga ayat yang kelima. Jika saudara mau mengatakan, oke Pak, aplikasinya apa? Berikan, saya mau menyeriusi apa yang Yesus katakan begitu ya. Tunjukkan kepada saya aplikasi praktisnya seperti apa. Biar Alkitab yang menunjukkan langsung ya. Keluaran 23 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya akan bacakan ya. Gitu ya, atau kita baca bersama-sama ya, sehingga saudara tahu ya, bagaimana aplikasi praktis dari apa yang saya tadi katakan. Ya, Keluaran 23, 4 sampai 5. Sudah ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Persis seperti ini, itu namanya tidak membalas dendam. Ya, jadi enggak cuma sekedar berkenaan dengan perasaan, enggak boleh marah, begitu ya. Bukannya itu tidak penting sih. Tapi Alkitab menekankan ya perbuatannya itu apa. Gitu ya. Kekristenan bukan cuma sekedar masalah hati. Ya, kekristenan bukan cuma sekedar masalah itu perasaan, begitu ya. Ekspresinya bagaimana, konkretnya seperti apa. Dari sini Tuhan memberikan perintah yang sangat konkret ya, yang harusnya ya saudara akan mengatakan, loh ini kan keledai Pak, hari ini saya tidak punya keledai. Ya kalau saudara punya lawan saudara itu mobilnya bannya gembos begitu ya, ya saudara kasih bantuan dong, apalagi kalau saudara bisa. Ya, sehingga saya percaya tidak ada di antara kita yang sampai harus ditunjukkan satu-satu aplikasinya karena ini kurang praktis Pak, saya tidak punya keledai. Ya tidak. Ya, sehingga ayat ini jelas mengatakan, jikalau engkau melihat lembu musuhmu ya atau keledai musuhmu yang sesat, dan musuhmu tidak tahu nih, waduh sesat di mana ini? Begitu ya, pergi kemana nih lembu saya, pergi kemana keledai saya, dan ya lembu dan keledai masa itu sama seperti masa ini tidak bisa balik sendiri ke tuannya, gitu ya. Jikalau kamu melihat lembu musuhmu atau keledai musuhmu yang sesat, segera. Ya, Alkitab bahkan mengatakan bukan cuma kau kembalikan binatang itu, segeralah. Gitu ya, tidak usah pikir panjang. Ya, kamu tahu oh ini punyanya musuh saya nih gitu ya, kembalikan. Ya, segeralah kau kembalikan binatang itu, bahkan ya kalau urusannya itu enggak seserius, kalau hilang tuh serius ya.
Ya lembu hilang pada waktu itu benar-benar nyaris harafiah, seperti kalau saudara bangun pagi, saya pernah papa mama saya ya, bangun pagi buka pintu mobilnya sudah tidak ada. Gitu ya, karena waktu itu kami tinggal di ruko, ya sehingga ruko rumah toko gitu ya, sehingga bawah dipakai toko, ya sehingga mobil ditaruh di depan pintu gitu ya karena kan ruko kan nggak ada pagar dong, ya sehingga pada waktu pagi-pagi itu papa mama buka buka itu rukonya, mobilnya mana ini? Ya nggak ada ini, dan nggak kembali sih sampai sekarang begitu ya. Ya sehingga saudara pada waktu itu ya, ketika kehilangan lembu, ya itu mirip kalau hari ini orang saudara kalau mau membayangkan itu apa tuh namanya beratnya di mana ya, bayangkan aja kalau mobil saudara hilang. Ya sehingga firman Tuhan mengatakan kembalikan, kembalikan segera. Tapi yang menarik ya, bahkan ketika urusannya lebih remeh, ya apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, ya berarti keledainya tidak hilang, tapi mungkin karena musuh saudara kurang perhitungan ya. Ya ibaratnya tadi ya, mobil itu cuma diisi berapa, dia isi berapa gitu ya, apa tuh namanya gas mobilnya sehingga gembos atau mungkin pecah karena terlalu keras gitu ya. Ini juga kurang lebih begitu sih. Tidak seserius yang tadi kalau mobil hilang gitu ya. Ini keledainya rebah karena bebannya terlalu berat. Ya, sehingga sekarang musuh saudara harus mulai mengurangi berat badannya, berat bebannya. Ya, Alkitab mengatakan apa? Janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Dengan kata lain, ketika musuhmu berada dalam persoalan yang sangat serius, gitu ya, dan engkau bisa bantu dia, bantu. Atau bahkan ketika musuhmu di dalam kesulitan yang tidak terlalu serius, gitu ya. Tapi kalau engkau bisa bantu, bantu. Nah itu beda dengan prinsip dunia. Kalau engkau bisa bantu, bantu. Ya, sehingga ke salah seorang peserta katekisasi ya, yang bicara dengan saya, dia mengatakan ketika saya tanya apa bukti kamu orang Kristen, terus dia mengatakan ya saya berusaha menyatakan kasih Tuhan. Ya terus saya tanya, apa buktinya kamu menyatakan kasih Tuhan? Ya saya suka membantu teman itu yang kesulitan pelajaran. Oh bagus, ya harus konkret gitu ya. Saya suka membantu teman yang kesulitan pelajaran meskipun dengan catatan sebelum ujian begitu ya. Jadi sebelum ujian dia suka membantu teman yang kesulitan pelajaran. Terus dia ada rencana ini setelah lulus akan lulus sih gitu ya, tahun depan atau 2 tahun lagi lulus, tahun depan kalau saya nggak salah. Terus dia mau rencana studi di luar. Terus dia tanya, ya di luar itu kan LGBT itu banyak ya. Ya sehingga saya mesti gimana ini kalau ketemu LGBT? Ya kan Alkitab mengatakan harus mengasihi. Nah kan ayat tadi bener loh. Ya membingungkan ya, orang tidak Kristen kagum ayat itu ya. Orang Kristen bisa beneran bingung. Sehingga gimana ya, saya kalau ketemu sama teman LGBT, haruskah saya menolak mereka? Ya kan nanti kalau menolak, ya saya bingung gimana kalau dikatakan kamu katanya Kristen, mestinya mengasihi, kok tidak mengasihi? Ya sehingga saya mesti bagaimana ini? Kalau sekolah di luar terus ketemu sama teman-teman yang LGBT. Nah saya mengatakan ya prinsipnya sama ya, yang salah itu salah. Ya Tuhan mengasihi kita, ya bukan berarti kemudian membiarkan kita apa adanya. Tapi tetap, ya kalau kamu punya teman LGBT, begitu ya, ya tentunya ya kamu tidak boleh ikut-ikut LGBT, kamu harus tahu itu salah. Tapi kalau teman LGBT-mu itu kesulitan pelajaran, ya kamu boleh bantu. Bahkan kamu juga harus bantu. Sama seperti sekarang kamu bantu teman-temanmu yang kesulitan pelajaran yang bukan LGBT, sama. Ya tapi tentu ya tidak harus kemudian menjadi sama atau sepertinya tidak apa-apa kok semuanya sama, tidak. Ya sehingga saudara, kebenaran Kristen ini praktis sebetulnya. Jadi bagaimana kalau saya mau menyeriusi bagian ini, jangan membalas dendam. Ya di dalam pengertian jangan menahan pertolongan. Ya jangan menahan pertolongan yang saudara bisa berikan kepada lawanmu yang memerlukannya. Ya apalagi kalau saudara bisa memberikan pertolongan yang lawan saudara atau musuh saudara atau orang yang saudara nggak sukai gitu ya. Saudara bisa memberikan pertolongan kepada dia. Dan yang kedua, begitu ya, yang kedua, ya sejauh mana kita menyadari kalau kita mau menyeriusi ya, kita mesti belajar murah hati. Ya kita mesti belajar murah hati.
Sehingga saya percaya ya, kalau kita itu mau memuliakan Tuhan, kita tidak boleh bodoh. Ya orang bodoh susah memuliakan Tuhan. Dan izinkan saya mengatakan ya, kalau kita ditampar, silakan tampar lagi. Secara harfiah itu sudah diambang kurang bijak. Bukan itu. Itu bukan berarti kalau sekarang tadi saya tegas ya, begitu ya, saya keluarkan seseorang, saya tegas. Bukan berarti saudara tidak bisa murah hati, bisa kok. Ya mungkin sebagian saudara ingat contoh yang saya berikan ya, saudara setelah saudara pecat dia, begitu ya, karena peraturan perusahaan kan begitu. Saudara bisa undang dia ke rumah saudara kan, gitu ya, pecat dia, berikan pesangon seperti yang seharusnya. Setelah itu silakan undang di rumah saudara. Saudara kalau mau kasih sebagai saudara seiman, begitu ya, pesangon tambahan dari uang saudara sendiri, di mana salahnya? Tidak salah loh itu, begitu ya. Itu tidak bisa dikatakan, wah ini kok pilih kasih, enggak. Ya pecat, kasih pesangon perusahaan ya kasih pesangon sesuai dengan yang perusahaan itu sudah gariskan. Loh tapi kalau sebagai saudara seiman, ya dan itu uang saudara tidak ambil dari kas perusahaan, saudara mau kasih lebih sehingga dia punya waktu untuk mencari pekerjaan yang baru, permisi tanya, di mana itu salahnya? Tidak. Ya sehingga saudara ya, kemurahan hati itu tidak harus sama dengan bodoh loh. Begitu ya tegas, itu tidak harus sama tidak ada kemurah hatian, tidak. Ya demikian juga ya sejauh mana ya, orang Kristen jangan gitu ya, jangan kita diidentikan dengan bodoh ya. Tapi orang Kristen betul ya, tidak bisa jangan diidentikan dengan pelit. Kalau nawar itu sepertinya kalau yang jual ada untung sedikit saudara tidak bisa tidur gitu ya. Ya jadi harus murah, semurah dan semurah-murah-murahnya. Orang Tionghoa jago dalam hal ini, amin. Ya termasuk saya kurang sih gitu ya. Tapi mama saya jago sih, gitu ya. Jadi kalau pergi ke pasar, ya beli nawar cabai gitu ya, sampai enggak bisa gitu ya. Ya sudahlah, oke, harga sekian ya. Tapi kan selalu ada kiat tambahan ya. Ketika sudah sepakat harga, oke cabainya sekian ya, mulai ditimbang, apa yang dilakukan oleh orang Tionghoa? Hah? Embo gitu ya. Dan biasanya dikasih gitu ya. Wah orang Tionghoa itu kalau suruh apa itu namanya suruh nawar itu jago itu. Saudara, kita orang Tionghoa Kristen ya, bukan berarti bodoh ya. Udah bisa lebih mahal ya enggak gitu. Gitu ya. Kok nggak bisa lebih mahal ya? Ya jangan. Ya cuman aduh ya kita mesti lihat saudara yang jual tuh lebih miskin dari kita loh. Sehingga saya masih ingat terakhir pada waktu saya beli HP ya. Ya saya sudah tahu harga HP itu di lapak berapa. Ya cuman karena saya bukan orang yang ngerti gadget gitu ya. Saya agak mikir sih kalau beli gadget yang agak mahal itu lewat media sosial gitu ya, lewat ya toko online gitu ya. Karena kalau nanti ada apa-apa ngurusnya gimana? Ya sehingga pas saya jalan-jalan ke ITC, ya, ITC Cempaka Putih. Ya pas waktu itu pas HP saya rusak, ya sehingga saya servis ternyata beneran nggak bisa diservis. Ya pas keluar dari tempat servis kan di depan toko-toko, gitu ya sehingga ditawari mau nggak Pak, mau nggak? Oh, saya masih pikir-pikir gitu ya. Ya tapi karena dia nawarin, dia sudah saya tanya berapa. Ya dia buka harga sekian, wah jauh sekali daripada yang di online. Ya sehingga saya waduh sorry ya enggak ya. Wah dia mulai sadar harganya ketinggian. Bapak mau berapa? Bapak mau berapa? Saya nggak mau sebut sih, begitu ya. Ya kamulah kasih harga. Akhirnya dia turunkan jauh di bawah yang tadi, tapi masih sedikit di atas yang di lapak. Dan saya cukup yakin loh, kalau waktu itu saya tetap pergi ya, jangan-jangan bisa turun yang di bawahnya itu lapak. Gitu. Tapi saya lihat orang ini kasihan ya kan jarang ya kalau yang jual HP itu kan bukan juragannya sendiri ya biasanya ya, begitu ya. Dan dia kan juga mungkin dapat presentasi, ya sudahlah, ya kita lebih bayar 50.000, so what gitu loh, begitu ya. Ya kita lebih bayar sekian banyak gitu ya, itu apa sih gitu ya, ya enggak lah. Sehingga meskipun saya tahu saya bisa nawar lebih lanjut, ya sudahlah, gitu ya, ya ambil aja lah, gitu ya. Ya di mana ruginya kita, ya juga enggak loh. Demikian juga ya, saya ngomong sama anak saya, ya saya bersyukur ya, anak saya setelah lulus, sekarang dia bekerja,
begitu ya. Saya harap dia cari pengalaman dulu, kalau Tuhan pimpin lanjutkan itu nanti, tapi ya sekarang dia cari pengalaman dulu gitu ya. Dan saya bilang sama dia ya, kalau kamu, dia teknik, ya tapi kalau bisa saya bilang sama dia ya, coba waktu kerja itu buka mata. Jangan hanya apa yang saya kerjakan, ini saya kerjakan, yang lain saya tidak mau tahu. Kan bukan bagian saya, juga jangan kepo sih, itu nggak bagus juga ya, bukan kepo. Ya tapi coba ya kamu buka mata, lihat. Dan kalau kamu lihat ada hal yang kiranya bisa ditingkatkan, kasih tahu atasanmu. Ya, perkara nanti atasanmu ketika kisah kasih tahu ke CEO-nya ngomong itu dari kamu, atau dia enggak ngomong itu dari kamu, itu nomor sekian. Begitu ya, jangan karena saya ngomong sama atasan saya, atasan saya kalau ngomong sama atasannya lagi, udah inget kok, ya semua kredit diambil sama dia, ya sudah, gitu ya. Kalau saya tahu pun saya enggak ngomong, enggak loh, karena ruginya apa buat kamu? Ya perusahaan menjadi lebih baik, kamu dapat baik. Ya perusahaan jadi lebih baik, kamu enggak dapat, ya kenapa enggak gitu? Kenapa harus kalau saya enggak dapat perusahaan enggak boleh jadi lebih baik? Enggak boleh gitu. Ya sehingga harus ada kemurahan hati ya, begitu ya, kemurahan hati yang sejauh mana ini mencirikan orang Kristen. Ya sehingga sejauh mana ya, hari ini kalau orang mengingat Kristen, begitu ya, sejauh mana mereka, oh Kristen ya, yang Tuhannya mengajarkan kasih. Tapi kasih yang seperti apa? Abstrak. Karena kasih itu bisa dari ujung ke ujung. Ya kasih itu bisa dimengerti dalam berbagai aspek. Tapi sejauh mana kita rindu ya, orang menyadari, oh itu Kristen ya, ada kemurahan hati, meskipun jangan main-main ya, bukan berarti orang Kristen bodoh ya, enggak ngecek harga dan seterusnya, tapi enggak perlu juga ya, kita sampai pelit dan sepelit itu ya, sehingga akhirnya tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya sehingga secara positif, ya bagaimana kita mengasihi orang yang sudah dikasihi begitu ya, be more generous. Dan percayalah begitu ya, saudara tidak rugi apa-apa ketika saudara itu generous. Ya sehingga sekali lagi kita bersyukur ya, kita boleh mengenal gembala kita Pendeta Stephen Tong. Beliau adalah seseorang yang saya percaya kita semua mengamini ya, generousnya si generous. Dan ya dia bukan cuma generous sekarang. Ya ketika Tuhan sudah memberikan segala kelimpahan begitu ya, gedung yang begitu besar, tidak loh. Dia pernah cerita gitu ya sekali kepada kami pada waktu kami makan begitu ya. Dulu dia pada waktu kecil, ya itu miskin sekali, semua tahu dong ya gitu ya. Nah dia itu mulai cari uang itu ketika dia kecil. Salah satunya itu dia mengajar di piano di sebuah gereja di Surabaya. Mungkin kurang lebih saya tahu gerejanya mana, cuman saya nggak nanya sih gerejanya mana. Nah dari rumahnya dia ke gereja itu cukup jauh. Dan dia ngajar di gereja itu pulang sekolah. Jadi bisa dia jalan gitu ya. Terus setelah dia itu ngajar, dia capek gitu ya, sehingga pulangnya dia naik becak. Gitu ya, pulangnya dia naik becak, udah capek ya, udah sekolah, anak kecil lagi masih SMP mungkin dia sudah sekolah, kemudian ke gereja ngajar, ya sehingga pulang itu capek ya, sehingga dia itu naik becak, aduh enak ya bisa ngasuh gitu ya. Terus saya tanya, loh kok cuman pulangnya aja Pak Tong, kok enggak pergi pulang naik becak? Ya enggak cukup, gitu ya. Ya jadi apa yang didapatkan enggak cukup, tapi kalau pulangnya saja masih ada sisa sedikit. Ya tapi kalau pulang pergi ya bisa tekor itu ya, kayak karena dia dapatnya tidak banyak. Ini yang saya nggak tahu ya kenapa ya, kita kalau gereja ya, karena ini gereja, kalau bisa kasih yang sedikit, kenapa kok nggak lebih sedikit? Ya, ya seringkali begitu ya, gitu ya. Ya kadang-kadang kalau ini kan untuk Tuhan. Ya, jadi ngapain untuk Tuhan kok mesti kasih yang gimana-gimana? Kalau bisa kasih yang sedikit ya, kasih yang lebih sedikit. Saya nggak mengatakan sih kenapa waktu itu beliau dapat sedikit, karena gereja kayak sedikit saya juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti adalah dia mengatakan kalau untuk PP ya susah ya, nggak bisa nabung sama sekali, jangan-jangan tekor malah itu. Tapi sekali dia cerita ya, ketika dia selesai ngajar di gereja itu, dia mau pulang, dia mau panggil becak, dia lihat ada orang minta-minta. Ya kasihan gitu orang ini ya, dia tuh bingung ya, ini kalau saya kasih berarti pulang juga harus jalan. Ya saya ini cuapik gitu ya, tapi kalau saya nggak kasih kok rasanya kasihan sekali orang ini. Ya seharusnya saudara dan saya tahu ya apa yang dia lakukan gitu ya dia kasih, tapi yang menarik dia bilang sama saya begini, waktu pulang tuh rasanya ringan gitu ya, nggak tahu kenapa.
gitu ya, padahal harusnya capek loh. Kalau capek kan berjalan itu berat ya. Dia mengatakan tidak tahu kenapa ya, pada waktu dia kasihkan uang itu kepada orang miskin tadi, padahal dia juga tidak kalah miskinnya pada waktu itu ya. Ya meskipun mungkin orang itu lebih miskin lagi dibandingkan keluarga Pak Tong ya. Tapi dia mengatakan setelah saya kasihkan uang itu kepada dia, saya pulang itu sepertinya kaki saya itu ringan sekali. Dan saudara boleh mengamini ya, sebagai hamba Tuhan, satu hal yang saya belajar selama saya melayani ya, Tuhan tidak pernah berhutang, dan itu betul. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang suka berhutang. Ya, sehingga saudara merasa kurang diberkati ini itu, saudara mesti mulai berpikir terbalik dulu. Jangan-jangan kita yang kurang memberkati, bukan kita kurang diberkati, kita kurang memberkati, atau mungkin kita yang take it for granted. Ya sehingga suami masih hidup, ngapain terlalu berterima kasih? Ya anak masih ada, ngapain terlalu berterima kasih? Baru kalau suami diambil, kita survive, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hati-hati. Ya sehingga biarlah sekali lagi ya, kita tidak harus menerapkan apa yang Yesus katakan secara harafiah tanpa pertimbangan. Ya tetapi biarlah kita boleh belajar untuk menyeriusi apa yang Yesus katakan. Karena saudara bukan hanya orang, saudara orang Kristen. Saudara bukan hanya manusia, saudara manusia baru. Dan kita mempunyai Bapa di surga yang sedemikian murah hati. Termasuk kepada kita yang kadang-kadang kurang tahu berterima kasih. Mari kita berdoa. Bolehkah saya mengundang saudara mengambil waktu sebentar? Sejauh mana saudara mengamini bahwa saudara orang Kristen harusnya dituntut lebih, atau saudara bahkan keberatan dituntut sama dengan yang tidak Kristen. Bolehkah kita mengevaluasi hati? Dan betulkah saudara, bolehkah kita juga mengevaluasi hati kita? Betulkah kita sungguh-sungguh mensyukuri anugerah umum dan anugerah khusus? Atau jangan-jangan kita kurang menghargai anugerah umum, kita juga kurang menghargai anugerah khusus. Saudara yang mana ya? Mari kita jujur di hadapan Tuhan, kita minta ampun di hadapannya. Kita minta Tuhan boleh mengampuni kita, menyatakan kemurahannya kepada kita, dan menolong kita juga untuk boleh menyatakan kemurahan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Mohon dengan kasih Vikaris Indra boleh pimpin kita di dalam doa. Oh, mengajar di sekolah minggu ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk apa yang kami boleh renungkan bersama-sama. Ajar kami ya Tuhan supaya kami juga jangan menjadi orang Kristen yang mudah diperdaya oleh orang-orang yang mau mengambil kesempatan daripada kami ya Tuhan. Tapi juga ajarkan kami ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang boleh belajar dengan hikmat. Ya, belajar untuk mengasihi dengan hikmat, belajar untuk memberikan kemurahan hati ya Tuhan, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan ampunilah kami ya Tuhan, kalau seringkali kami bukan hanya sudah menerima anugerah umum, tapi kami juga sudah menerima anugerah khusus. Tapi ampunilah kami, kalau seringkali kami kurang menghargai baik anugerah khusus Tuhan maupun anugerah umum Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang sedemikian berbijaksana, Allah yang sedemikian bermurah hati, dan biarlah ya Tuhan kami boleh mencerminkan Engkau di dalam kehidupan kami. Suara manusia sudah berlalu, kiranya Roh Kudus Tuhan boleh terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.